Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal kebaikan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengoreksi kekurangan kita dan kita segera membenahi. Dan kita masih diberi oleh Allah berbagai macam nikmat. Mudah-mudahan kita bersyukur kepadanya, bahkan meningkatkan kesyukuran kepadanya. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan-bimbingan sehingga kita mantap di dalam melaksanakan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, kita telah diberi kesempatan oleh Allah. Tentu kita tidak akan menyia-nyiakan. Ada 3 hal antara lain yang dapat kita lakukan agar kita juga dapat menggapai kenikmatan yang hakiki. Yang pertama, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Dalam ayat lain, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah menyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 152, jika kita ingat Allah, kita akan diingat oleh Allah. Dan kita diperingatkan adalah kita bersyukur, jangan sampai kufur. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dinyatakan, orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ingat-ingat, hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Artinya apa? Jika kita ini selalu mengingat Allah, insya Allah akan memperoleh ketenangan hati kita, memperoleh ketentraman. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi kesempatan yang ada ini, kesempatan yang diberikan oleh Allah ini hendaklah kita gunakan untuk menegakkan sholat. Kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk menegakkan sholat, karena sholat itu sendiri adalah bentuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Tentu yang diperintahkan menunaikan zakat mereka orang-orang yang berkelebihan,
yang hartanya sudah sampai senisab, tunaikanlah zakat agar harta yang dimiliki itu jadi bersih. Kemudian Allah menjanjikan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan apa-apa yang telah kalian lakukan untuk diri kalian dari suatu kebaikan, niscaya kalian akan menjumpai kebaikan itu di sisi Allah. Artinya Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, dengan sesuatu yang kalian lakukan Maha melihat. Apa yang kita lakukan dari kebaikan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan setelah kita diberi kesempatan oleh Allah, yaitu beramal soleh. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami Allah akan memberi kehidupan yang baik. Jadi Allah akan memberi kehidupan yang baik kepada orang yang beramal soleh. Kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menenteramkan. Bahkan ditambah oleh Allah, walanadziyannahum ajrohum bi aksani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah yang berbahagia, begitulah Allah terhadap orang-orang yang beriman. Semua kebaikan tidak akan sia-sia dan pasti dibalas. Keingatan kita kepada Allah, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, akan membuat diri kita tentram. Dan semua yang kita lakukan dari kebaikan akan dibalas oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 97, orang-orang yang beramal soleh akan diberi kehidupan yang baik dan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dilakukan. Pemirsa yang berbahagia, semua kebaikan kita ditulis oleh Allah. Semua ada balasannya. Kebaikan kita ini, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah. Bila kita berbohong, maka akan dibongkar oleh Allah, karena anggota badan kita nanti akan dapat berkata-kata. Tangan kita berkata-kata dan kaki kita akan menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Hal ini diterangkan oleh Allah di dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala anfusihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari kami akan menutup, hari kiamat maksudnya, atas mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka memberi saksi
atas apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang ingat, hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada hukum-hukumnya, sehingga kita hidup dalam keridhaan Allah, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.